Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar secara singkat mengenai jumlah fi'liyah. Yuk kita mulai. Nah, sebelum kita belajar ke jumlah fi'liyah, ada baiknya nih kita mengetahui dulu ada apa aja sih di pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama itu ada petunjuk, kedua PDF book, ketiga kuis, dan yang keempat materi. Petunjuk. Pertama, klik icon untuk berinteraksi dengan PPT ataupun materi. Kedua, perhatikan toolbar di pojok kanan atas untuk mempermudah dan mempercepat mobilitas penyajian materi menuju menu yang dituju. Ketiga, icon dan petunjuk menunjukkan laman yang sedang dibuka. Pada bagian materi, terdapat 4 peta konsep, yaitu tujuan pembelajaran, pengertian jumlah fi'liyah, jenis jumlah fi'liyah, dan pola jumlah fi'liyah. Yang pertama, kita akan memulai dari tujuan pembelajaran. Ada 3 tujuan pembelajaran. Pertama, siswa mengetahui jumlah fi'liyah dan tarkibnya. Kedua, siswa mampu mengidentifikasi jumlah fi'liyah. Terakhir, siswa memahami wacana yang mengandung jumlah fi'liyah, teks tertulis, dan lisan. Selanjutnya, pengertian jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah suatu kalimat yang susunannya diawali dengan fi'il atau kata kerja. Susunan jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Mari kita dengar. Kataba Zaidun ad-darsa. Qara'a Ahmadu kitaban. Selanjutnya, jenis jumlah fi'liyah. Terdapat 2 jenis jumlah fi'liyah, fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau maf'ulun bih, memiliki susunan fi'al dan fa'il. Berikut ini contohnya. Yadhabu Aliyun ilal madrasati. Yazhabu merupakan fi'il lazim sehingga tidak membutuhkan objek. Selanjutnya, fi'il muta'addi adalah kata kerja yang membutuhkan objek atau maf'ulun bih, memiliki susunan fi'il, fa'il, dan maf'ulun bih. Berikut contohnya. Nazara Umaru mudarrisahu fil hadiqati. Nazara merupakan fi'il muta'addi sehingga membutuhkan objek. Macam-macam fi'il muta'addi terbagi menjadi 3. 1 objek, 2 objek, dan 3 objek. Kataba Zaidun ad-darsa. Yang terdapat 2 objek, A'ta Zaidun Muhammadan al-hadiyata. terdapat 3 objek, Khabara Zaidun Muhammadan al-ustadha hadiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang apa itu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah merupakan susunan kalimat yang diawali dengan kata kerja atau fi'il. Susunan jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il plus fa'il. Contoh jumlah fi'liyah seperti apa? Mari kita simak. Contoh pertama, Qara'a Ahmadu kitaban. Ahmad telah membaca buku. Contoh kedua, Namat Fatimatu fi saririha. Fatimah telah tidur di kasurnya. Perhatikan, kata qara'a dan namat merupakan kata kerja atau fi'il dan diletakkan di awal. Maka kalimat ini disebut jumlah fi'liyah. Jenis jumlah fi'liyah. Berdasarkan jenis fi'il yang dipakai, jumlah fi'liyah terbagi menjadi yang pertama adalah jumlah fi'liyah yang memiliki fi'il lazim, atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut kata kerja intransitif. Kemudian yang kedua, jumlah fi'liyah yang memakai fi'il muta'addi, atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut kata kerja transitif. Pola fi'il lazim ialah fi'il plus fa'il. Contohnya, yadhabu Aliyu ilal madrasati.
Ali sedang pergi ke sekolah. Yadhabu merupakan fi'il. Aliyu merupakan fa'il atau subjek. Dan ilal madrasati hanya keterangan. Kemudian, pola fi'il muta'addi. Fi'il plus fa'il plus maf'ul bih. Fi'il kata kerja, fa'il subjek, dan maf'ul bih ialah objek. Contohnya, nazara Umaru mudarrisahu fil hadiqah. Umar melihat gurunya di taman. Nazara merupakan fi'il. Umaru merupakan fa'il. Mudarrisahu merupakan maf'ul bih. Fil hadiqah hanya keterangan. Perbedaannya sangat terlihat ya. Fi'il muta'addi memerlukan objek atau maf'ul, sedangkan fi'il lazim tidak memerlukan objek. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola jumlah fi'liyah. Simak baik-baik ya. Jumlah fi'liyah memiliki 3 pola. Yang pertama, fi'il atau kata kerja harus sama jenisnya dengan fa'il atau subjek. Yang kedua, fi'il harus dalam bentuk mufrad. Yang ketiga, fa'il harus dalam keadaan rafa. Maksudnya apa? Mari kita sama-sama simak slide berikutnya. Yang pertama, fi'il atau kata kerja harus sama dengan fa'il atau subjek. Lihat contoh pertama. Darasat Khadijatu. Darasat merupakan fi'il madi atau kata kerja lampau yang berarti dia perempuan telah belajar. Dan Khadijatu merupakan fa'il atau subjek. Fi'il dan fa'il harus sesuai. Jika fi'il mu'annats, maka fa'il harus mu'annats. Lihat contoh yang kedua. Tadrusu Khadijatu. Sama halnya dengan yang tadi. Tadrusu merupakan fi'il mudhari untuk mu'annats. Dan Khadijatu merupakan isim mu'annats. Mari lihat contoh mudzakkar. Darasa Umar. Darasa merupakan fi'il madi atau kata kerja lampau yang berarti dia laki-laki telah belajar. Dan Umar merupakan fa'il atau subjek. Fi'il dan fa'il harus sesuai. Jika fi'il muzakkar, maka fa'il harus muzakkar. Lihat contoh yang kedua. Yadrusu Umar. Sama halnya dengan yang tadi. Yadrusu merupakan fi'il mudhari untuk muzakkar. Dan Umar merupakan isim muzakkar. Ingat, pola ini berlaku untuk fi'il madi maupun mudhari ya. Selanjutnya, yang kedua. Fi'il harus dalam bentuk mufrad. Contoh pertama, darasat at-talibatu. Siswi itu telah belajar. Kata at-talibatu merupakan isim mu'annats dalam bentuk mufrad atau tunggal. Kemudian, contoh kedua. Darasat at-talibatani. Dua siswi itu telah belajar. Kata at-talibatani merupakan isim mu'annats dalam bentuk musanna. Contoh yang ketiga, darasat at-talibatu. Siswi-siswi itu telah belajar. Kata at-talibatu merupakan isim mu'annats dalam bentuk jamak. Perhatikan kata darasat di sini. Baik fa'il tersebut berbentuk mufrad, musanna maupun jamak, darasatlah yang tetap dipakai. Karena kata darasat merupakan fi'il untuk mu'annats yang berbentuk mufrad. Hal ini juga berlaku pada mudzakkar. Darasa at-talib. Darasa at-talibani. Darasa at-tullab. Baik fa'il tersebut berbentuk mufrad, musanna atau jamak, kata darasalah yang tetap dipakai. Karena apa? Karena darasalah yang merupakan fi'il untuk mudzakkar yang berbentuk mufrad. Selanjutnya yang ketiga, fa'il harus dalam keadaan rafa atau marfu'. Yang pertama, untuk jenis kata mufrad. Keadaan ketika rafa ialah berharokat dhammah. Contohnya, darasa at-talibu. Untuk jenis kata musanna, keadaan ketika rafa ialah dengan menambahkan alif. Darasa at-talibani. Untuk kata jamak mudzakkar salim, keadaan ketika rafa ialah dengan menambahkan waw. Darasa at-talibuna. Untuk jenis kata jamak muannats salim, keadaan ketika rafa ialah berharokat dhammah. Darasat at-talibat. Untuk jamak taksir, keadaan ketika rafa ialah berharokat dhammah. Darasa at-tullabu. Untuk jenis kata isim yang 5, keadaan ketika rafa ialah dengan menambahkan waw. Dhahaba abuka.
Maka dapat kita simpulkan rumus cepat jumlah fi'liyah ialah fira, fi'il harus mufrad. Fara, fa'il harus rofa. Dan manis, fi'il dan fa'il harus sama jenis. Maka didapat rumus fira dan fara itu manis. Nah, selanjutnya kita kuis. Ada apa aja sih kuisnya? Ada al-qiraah, ada tadribat, dan ada al-kalam dan al-kitabah. Pertama, kita kuis tentang al-qiraah dulu yuk. Nah, al-qiraah ini berisi bacaan yang mengandung jumlah fi'liyah. Yuk, kita mulai. Nah, bisa teman-teman lihat, di sini ada bacaan untuk kuis al-qiraah. Yuk, kita baca sama-sama dalam hati. اسمي علي، عندي أسرة سعيدة. أبي اسمه عمر، يعمل أبي في الشركة. أمي اسمها خديجة، هي ربة البيت. أمي ترتب البيت كل يوم. عندي أخت اسمها فاطمة، أتناول الفطور مع أسرتي في غرفة الأكل كل صباح. بعد ذلك تذهب أختي إلى الجامعة بالحافلة، ولكنني أذهب إلى المدرسة مع أبي بالدراجة. Nah, sudah kita simak dan dengarkan bersama-sama kan? Nah, ada apa nih dengan tulisan yang berwarna merah? Jadi, tulisan yang diberi warna merah merupakan contoh dari jumlah fi'liyah dari bacaan tadi. Nah, selanjutnya, kuis al-kalam dan al-kitabah. Kuis ini terdiri dari hiwar yang nantinya siswa menentukan jumlah fi'liyah di dalamnya. صباح الخير، صباح النور. هل تنظر أحمد يا يوسف؟ نعم، نظرت أحمد في الحديقة حنيفا. ماذا يعمل هناك؟ ينتظر أحمد إليك. هل يحمل قرة؟ نعم، يحمل قرة في حقيبته. هل لعبت في الحديقة معه؟ لا، لعب محمد حنيفا. طيب، شكرا يا يوسف. عفوا. Nah, setelah kita dengarkan bersama, mari kita lihat pada kalimat Nazartu Ahmada fil hadiqati hanifan. Itu kalimat pertama. Lalu yang kedua, yantazwiru Ahmadu ilaika. Nah, selanjutnya, yahmilu qurratan fi haqibatihi. Nah, masih ada satu kalimat lagi nih, yaitu pada kalimat La'iba Muhammadun hanifan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian tadribat. Tadribat ini terdiri dari 5 soal. Ayo kita mulai. Kalimat yang pertama, Ya'malu abi fis syarikah. Jika kamu menjawab al-jumlatul fi'liyah, kamu benar. Selamat, poin kamu 1. Selanjutnya, kalimat yang kedua, Ummi turatibul baita kullal yaum. Jika kamu menjawab al-jumlatul fi'liyah, kamu salah, karena jawaban yang benar adalah al-jumlatul ismiyah. Selanjutnya, perhatikan kalimat yang ketiga. Jika kamu menjawab al-jumlatul fi'liyah, yeay, kamu benar. Selamat, poin kamu bertambah 1. Next, kalimat yang keempat.
Ukhti tadhabu ilal jami'ati bil hafilah. Jika kamu menjawab al-jumlatul ismiyah, kamu benar. Selamat, poin kamu bertambah 1. Dan yang terakhir, adhabu ilal madrasati ma'a abi bid-darraja. Jika kamu menjawab al-jumlatul fi'liyah, yay, kamu benar. Poin kamu bertambah 1. Dari latihan ini, kamu berhasil mengumpulkan berapa poin? Jika 5, selamat, kamu telah menguasai materi ini. Jika belum, ulang kembali penjelasan jumlah fi'liyah dan perbaiki ya. Review buku. PDF book berisi materi singkat mengenal jumlah fi'liyah untuk kelas 11 SMA dapat kalian unduh pada laman bit.ly/pdf jumlah fi'liyah. PDF book ini berisi tentang materi-materi jumlah fi'liyah, kemudian ada tadribat yang mencakup semua keterampilan dalam belajar bahasa. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran singkat kita kali ini tentang jumlah fi'liyah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Nah, setelah mempelajari PDF book, yuk asah kemampuanmu. Ayo kita latihan bersama menggunakan quizzes. Gunanya untuk mengevaluasi tentang pembelajaran kamu